dengan liver kita. Sebenarnya tidak hanya itu. Masalah kolesterol bisa juga terjadi karena Anda kurang tidur. Saya akan memberikan sebuah jurnal mengenai kolesterol. Sebentar ya. Ini yang tadi pagi namanya sudah banyak yang hilang ini. Sebentar, saya harus cari kembali. Oke. Ini adalah sebuah jurnal yang menyampaikan tentang ternyata kurang tidur itu bisa menimbulkan masalah pada kolesterol. Anda lihat judulnya, ya, durasi tidur pendek sebagai faktor risiko hiperkolesterolemia. Jadi analisis dari ini artikelnya jadi sama ya. Ini karena kebetulan webnya tidak terbentuk dengan baik sehingga jadi seperti ini. Tapi saya akan ambil bahwa ini merupakan bagian jurnal disebutkan. Ya, saya akan besarkan. Pembatasan tidur eksperimental percobaan telah terbukti secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol total dan kolesterol HDL. Dan kebetulan yang diperiksa dan dicek adalah wanita. Yang diuji adalah wanita. Jadi kalau andai kata Anda mengalami kolesterol tinggi, Anda cek lagi apakah tidur Anda cukup. Cukup itu adalah tidur yang benar. Tidur yang benar adalah jumlahnya harus sekitar 7 jam, 6 sampai 7 jam pada saat tidur malam. Jadi, oh, saya sudah 7 jam, tapi campuran antara malam dan siang. Tidur malam 3 jam atau 4 jam, kemudian ditambah tidur siang 3 jam. Maka itu tidak dianggap tidur lengkap, tidur bagus. Tidur yang bermutu. Tidur bermutu adalah tidur yang 7 jam hanya dalam waktu malam hari. Anda boleh bangun, misalnya sholat tahajud misalnya, tapi harus segera tidur lagi. Ya. Sekali lagi ini adalah penelitian dari NCBI. Durasi tidur pendek telah ditemukan studi cross seksional terkait dengan kolesterol total yang lebih tinggi dan HDL yang lebih rendah. Padahal HDL itu adalah kolesterol yang dianggap baik. Kurang tidur dapat meningkatkan hiperkolesterolemia dan dengan meningkatkan nafsu makan. Menurunkan motivasi untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan meningkatkan stres dan lipolisis yang diinduksi katekolamin. Sulit ya, tapi enggak. Intinya kurang tidur meningkatkan kolesterol. Kalau Bapak Ibu kolesterol, berarti mungkin saja Anda kurang tidur. Ini akan saya berikan di link. Jadi Bapak Ibu bisa mengambilnya di chat ya.
Lalu apakah berbahaya kalau andai kata sudah kita berusaha tidurnya normal, terus kolesterol tinggi? Ya, berarti artinya bahwa kita mengalami inflamasi atau perlukaan pada jaringan tubuh. Saya sebut perlukaan karena kenapa? Begini, manusia pada saat mengalami diabetes, ada sel-sel yang seharusnya terregenerasi. Artinya begini, kalau andai kata seseorang dia mengalami diabetes, mengalami kelebihan gula atau disebut hiperglikemia atau kelebihan gula dalam tubuhnya, maka ada perlukaan-perlukaan yang muncul pada semua sel di tubuhnya. Kenapa? Karena sel-sel itu seharusnya punya fungsi. Fungsinya kalau andai kata dia rusak, dia harus digantikan. Itu sudah kodratnya. Sudah melakukan kodratnya. Jadi kalau sel rusak, dia akan segera menggantikan dengan sel yang baru. Tetapi karena adanya gula yang banyak, proses itu tidak terjadi. Akibatnya timbul yang disebut inflamasi atau perlukaan. Nah, kalau andai kata Anda memakan produk-produk dari hewani, maka gula darah akan turun. Karena gula darah turun, maka sel-sel tadi akan mulai bekerja kembali seperti fungsinya, yaitu akan memperbaiki proses perlukaan tadi, inflamasi tadi dengan cara merawat dengan kolesterol. Jadi kolesterol itu pasti akan naik dulu. Jadi untuk merawat inflamasi atau perlukaan-perlukaan yang terjadi pada tubuh kita, kolesterol akan muncul sebagai dewa penyelamat, di mana semua sel-sel kita akan diperbaiki dulu oleh kolesterol. Jadi jangan dimusuhin dulu. Kalau kolesterol tinggi jangan langsung dimusuhin. Karena siapa tahu tubuh sedang berusaha mengkoreksi proses perbaikan tubuh yang dilakukan oleh kolesterol yang namanya kolesterol HDL itu. Tapi kalau andai kata ibu bapak segera, wah kolesterol tinggi, sikat pakai enzim simvastatin, habis. Tubuh kita nggak akan sembuh-sembuh. Jadi kolesterol itu penting sebenarnya. Jadi mengerti ya, cara menyembuhkan kolesterol itu gampang. Tidurlah yang cukup atau berpuasalah. Ya, berpuasalah. Berpuasa kan sudah kita ajarkan puasa 16 jam, puasa 18 jam, puasa 24 jam, puasa 36 jam, puasa 48 jam, sampai puasa 72 jam. Kalau artinya kalau 24 jam berarti 1 hari 1 malam. Sahurnya di situ juga terjadi bukanya. Kapan kita mulai sahurnya? Sahurnya terakhir jam 8 malam itu. Jadi besoknya bukanya juga jam 8 malam. Sekali lagi ini puasa kesehatan ya. Jangan dihubungkan dengan puasa rohani. Di sini tidak ada perhitungan mengenai pahala dan dosa. Di sini kita sedang berusaha merawat tubuh kita yang sedang memerlukan perawatan kita. Jadi kalau rohani kan biasanya motivasinya ke yang di atas. Tapi kalau ini adalah bagaimana merawat tubuh kita. Jadi di situ kolesterol akan diturunkan. Kalau tidak cukup, berpuasalah 36 jam. Tidak cukup, berpuasalah 48 jam. Maka tubuh akan berusaha mencari sumber-sumber tenaga yang datangnya dari lemak dan kolesterol. Karena kenapa? Gula biasanya sudah mulai habis. Gula yang berada dalam darah kita akan mulai habis di setengah hari pertama. Jadi misalnya ibu atau bapak berpuasa selama kurang lebih dari jam 8 malam. Itu darah kita tadinya ada gula. Sumber tenaga. Kalau andai kata kita berpuasa sampai pagi, biasanya gulanya sudah mulai habis. Makanya gula darah kita rendah. Kalau gula darah di bawah 100, selanjutnya tubuh akan berusaha mencari sumber tenaga lain. Datangnya dari mana? Dari lemak. Kolesterol apakah termasuk lemak? Ya,
ya termasuk dalam lemak juga. Maka biasanya akan dijadikan sumber tenaga, makanya orang yang berpuasa biasanya kolesterolnya rendah. Tapi berpuasanya harus lama, 24 jam. Jadi tidak ada kesombongan rohani, karena ini nggak bicara rohani. Ini bicara mengenai puasa untuk kesehatan, di mana bagian dari cara kita untuk merawat tubuh kita. Anda kalau misalnya berpuasa lebih dari 24 jam atau lebih dari 40 jam tanpa makan sama sekali, kolesterolnya akan turun banyak sekali. Dan itu lebih cepat dibandingkan menggunakan obat, daripada menggunakan obat. Pertanyaan Bu Aliviana, jadi tidak perlu diturunkan dengan obat ya Pak jika kolesterol tinggi? Ya, saya tidur aja banyak, lebih sering, lebih teratur, kolesterol akan turun. Masih belum turun, puasa. 2 hari saya biasa puasa atau 3 hari tidak makan sama sekali, kolesterol turun. Dulu biasa kalau tengkuk saya udah sakit, saya pernah mengalami sakit karena kolesterol terlalu tinggi, saya suka cheating kadang-kadang. Saya cheating dengan karbohidrat, itu 2 bulan sakitnya nggak bisa nengok kanan kiri. So, sakit sekali. Tidur sudah nggak bisa nyembuhkan, nah udah, berarti harus puasa. Puasa 1 hari nggak cukup, 2 hari nggak cukup, 3 hari. Turun langsung kolesterolnya. Pasti itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Bu Siti Rahmawati, kalau darah tinggi apakah sama dengan kolesterol cara penyembuhannya, Pak? Ya, secara umum darah tinggi itu kalau andai kata sistemik itu akan sistem kita ada yang keliru. Mekanisme adalah begini. Orang yang darah tinggi itu terjadi karena darahnya lebih kental, viskositas darahnya lebih kental. Saya akan jelaskan mengenai glikasi. Saya pengen ketawa. Nggak lemes tuh Pak, puasa 24 jam. Enggak lemes Pak. Bu. Jadi begini, saya dalam pesan suara, itu selalu saya sampaikan mengenai glikasi. Glikasi itu apa sih? Glikasi adalah, saya berikan analoginya. Apabila Ibu atau Bapak punya lemak biasa, lemak sapi gitu ya, 1 mangkok, dan kemudian gula 1 mangkok, kemudian dipanaskan. 1 mangkoknya sendiri dipanaskan, kemudian juga dipanaskan, gulanya dipanaskan. Kurang lebih setelah 10 menit, biasanya lemaknya akan mencair. Mencair dia. Seperti kayak minyak ya kan. Tapi gula juga mencair. Gula akan mencair. Proses mencari itu akan terjadi sama-sama, tapi nanti hasilnya berbeda. Lemaknya semakin lama dia dipanaskan, dia tetap cair terus. Malah makin encer. Tapi untuk yang gula, dia tidak. Dia mencair, kemudian mengeras. Bukan mengeras, mengental. Orang menyebutnya karamelisasi. Nah, dia akan berubah menjadi coklat, browning, dan mengkaramel. Sekarang saya gabungkan. Kalau andai kata lemak yang cair tadi tercampur dengan karamel tadi, apa yang terjadi? Saya akan masukkan ke dalam gula tadi yang cair, ke dalam lemak yang cair juga. Apa yang terjadi? Dia akan mengental. Lemak yang cair tadi mengental sama seperti sifat gula. Apa itu namanya? Itu adalah proses glikasi, di mana lemak yang juga sebagai bagian dari protein, walaupun lemak, dia tercampur oleh gula, sehingga sifatnya tiba-tiba berubah menjadi seperti gula. Bagaimana dengan darah kita? Di darah kita ada lemak, tapi darah kita mengalami hiperglikemia. Apa yang terjadi? Lemak bercampur dengan gula. Terjadilah pengentalan darah. Apa yang terjadi dengan pengentalan darah selanjutnya dengan jantung? Jantung akan bekerja lebih keras. Akibatnya tekanan darah jadi naik, ya Bu ya. Jadi apakah bisa disembuhkan? Kalau biasanya dari pengalaman saya,
Kalau andai kata orang yang gula darahnya lebih rendah, maka darah tingginya akan turun. Jadi hampir sama caranya dengan menurunkan kolesterol dengan gula darah. Semakin sering berpuasa, maka gula darah akan lebih cair. Karena gulanya hilang. Penyebab kental itu hilang. Nah, bayangkan, penyebab kekentalan darah itu terjadi bukan hanya berhari-hari, tapi berpuluh-puluh tahun. Kira-kira demikian ya, Bu Siti Rahmawati. Kemudian nggak lemes, Pak, mengenai puasa 24 jam. Kalau sudah terbiasa tidak, karena kalau andai kata kita sudah terbiasa menggunakan IF, menggunakan sumber tenaga kita dari lemak, enggak lemas. Bahkan puasa 3 hari juga enggak lemas. Cuma jenuh saja. Karena orang lain bisa ngunyah, krauk, kita diam aja. Jadi kalau orang makan, kita nggak bisa makan. Karena jenuh saja masalahnya. Ya, kan kasihan lihat saya, wah makan, makan kita enggak. Ya biasa, Bapak Ibu bisa mencoba. Tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan pingsan. Ya, tidak akan pingsan, tidak akan kolaps. Mungkin aneh ya mendengar puasa 3 hari. Ya. Puasa 24 jam itu juga terdengar aneh. Ini puasa 3 hari tidak makan sama sekali. Saya sudah sering melakukannya. Ternyata biasa-biasa aja. Hari ketiga dengan hari pertama rasa sama aja, Pak. Nggak membuat kita menderita banget. Sama saya masih sudah keluyuran, naik motor, naik mobil, kemana-mana masih bisa. Cari sesuatu di jalan-jalan atau keluar rumah, melakukan kegiatan biasa aja, nggak mulai kelelahan yang akut sekali, nggak. Karena sumber tenaga kita dari keton. Ya, baik, kita akan